Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin menjelaskan progres mini PBL kami dari segi unsur pengantar basis data. Dan di sini itu ada tiga unsur pengantar basis yang meliputi IR diagram, tabel struktur, dan implementasi database. Dan yang pertama itu ada IR diagram dan akan dijelaskan oleh Aditya. Kepada Aditya dipersilakan. Oke, di bagian IR diagram ini merupakan tampilan IR diagram aplikasi Windy. Di bagian entitas mahasiswa terdapat 4 atribut, yaitu ID mahasiswa sebagai primary key, dilanjutkan dengan name, nama mahasiswa, dan prodi. Entitas mahasiswa memiliki relasi dengan entitas jadwal kuliah, yaitu untuk melihat jadwal kuliah. Kemudian entitas dosen memiliki 5 atribut, yaitu ID dosen sebagai primary key, dilanjutkan dengan NIDN, mata kuliah, dan nama dosen dan kode dosen. Entitas dosen mempunyai relasi dengan entitas jadwal kuliah, yaitu untuk melihat jadwal kuliah. Kemudian entitas staff memiliki 3 atribut, yaitu ID staff sebagai primary key, dilanjutkan dengan nama staff dan kontak. Entitas staff memiliki relasi dengan entitas jadwal kuliah, yaitu untuk mengelola jadwal. Entitas jadwal kuliah memiliki 7 atribut, yaitu ID jadwal sebagai primary key, kode mata kuliah, mata kuliah, hari dan ruangan. Kemudian dosen, kode dosen, dan prodi. Sekian, terima kasih. Kiranya mungkin itu saja dari IR diagram, dan selanjutnya akan memasuki implementasi database kami yang akan dijelaskan oleh Alfa. Kepada Alfa dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan implementasi database. Jadi, yang pertama itu kami sudah mengimplementasikan database kami melalui PHP MyAdmin atau PHP MyAdmin atau terminal. Jadi kami sudah membuat database dengan nama yaitu db_windy. Di db_windy ini memiliki 5 tabel. Tabel yang pertama itu adalah dosen. Nah, jadi di tabel dosen ini kami juga sudah menginput data. Masih belum semua data yang kami input. Jadi untuk data ini yang pertama, baris pertama itu ada ID dosen. Contohnya 12275, terus NIDN-nya juga sama seperti ID dosen. Terus selanjutnya itu nama dosen yaitu Ahmadi Irman Syah Lubis. Terus mata kuliah yaitu pengantar basis data dan kode dosen yaitu AM. Untuk data yang kedua juga sama dengan ID dosen dan NIDN yang sama. Terus nama dosennya yaitu Noper Ardi dengan mata kuliah pemrograman berbasis web dan kode dosen NR. Untuk selanjutnya itu adalah tabel jadwal kuliah. Jadi di tabel jadwal kuliah ini memiliki ID jadwal, kode mata kuliah, hari, ruangan, kode dosen, dan prodi. Untuk contoh datanya yang pertama itu adalah ID jadwal 13, 18, 16, dan 12. Untuk kode mata kuliahnya adalah RPL 105. Untuk mata kuliah yaitu pemrograman berbasis web, hari yaitu hari Senin, ruangan yaitu online, kode dosen yaitu NR, dan prodi yaitu teknologi rekayasa perangkat lunak. Untuk selanjutnya adalah tabel mahasiswa. Jadi di tabel mahasiswa ini terdiri dari ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Ada contoh datanya juga yaitu dengan ID mahasiswa dan NIM ini isi datanya sama yaitu 4342 20 10 28, dengan nama mahasiswa itu Alfa Alexander Simanjuntak. Terus untuk prodi yaitu TRPL 1A pagi. Untuk selanjutnya itu ada tabel staff. Di tabel staff ini
terdiri dari ID staff, nama staff, dan kontak. Contoh datanya itu adalah 1474. Ini dan nama staffnya itu Budi Parker, terus kontaknya 0882 8390 921. Untuk datanya ini masih belum data asli, jadi ini masih dibuat-buat. Untuk table selanjutnya itu adalah user. Jadi user ini terdiri dari username, password, dan nama. Untuk contoh datanya itu adalah 43 42 20 10 28, dan passwordnya juga sama, yaitu 43 42 20 10 28, terus memiliki nama itu Alvarisna Simanjuntak. Selanjutnya itu untuk tabel user ini dia berguna untuk di login. Sebagai contohnya itu ya sebagai berikut ini. Nah, seperti yang sudah terlihat, ini adalah login dari aplikasi website kami. Jadi yang pertama itu adalah dengan memasukkan username yang sudah tertulis di database yang tadi, yaitu ini. Jadi kita masukkan. Untuk passwordnya juga sama dengan username. Setelah mengisi username dan password, tinggal pencet tombol login, maka akan otomatis masuk ke aplikasi website kami. Misalnya user ingin logout juga bisa, itu dengan tekan tombol logout, terus ada modal seperti ini, tinggal tekan yakin, maka akan otomatis kembali ke form login lagi. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Untuk tabel struktur di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bisma. Langsung saja ke database-nya. Yang pertama tuh ada dosen. Dosen di sini tuh terdiri dari ID dosen, NIDN dosen, nama dosen, matkul yang dipegang, dan juga kode dosen. Di sini kami baru secara random menginputnya dan masih belum data yang pasti, masih sebuah prototype. Namun untuk nama, matkul, dan kode itu sudah pasti bakal seperti ini. Nama dosennya tuh baru ada Pak Ahmad Lubis dan juga Pak Novel Ardi. Beserta matkul yang dipegang masing-masing tuh ada pengantar basis data dan juga pemrograman berbasis web. Mahasiswa, data mahasiswa. Dan di sini tuh ada ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, dan juga prodi. Dan data yang ada di sini tuh sudah pasti, diantaranya ID-nya tuh memakai NIM, dan juga NIM-nya tuh udah pasti NIM mahasiswa itu sendiri. Itu ada jadwal kuliah. Setelah mereka berdua setelah ada dosen dan mahasiswa tadi, mereka akan langsung diarahkan ke jadwal kuliah. Dan di sini itu untuk ada ID jadwal, kode mata kuliah, hari, ruangan, kode dosen, dan prodi. Untuk ID jadwal itu masih prototype dan belum pasti. Dan juga kode mata kuliahnya itu juga belum pasti. Dan untuk mata kuliah itu sudah pasti, termasuk hari, ruangan, kode dosen, dan prodi. Dan nantinya ini akan diinput semua mata kuliah yang ada di TRPL 1A pagi, karena memang rencananya kami baru akan memasukkan untuk terkhususnya di TRPL 1A pagi. Selanjutnya tuh ada staff. Staff di sini tuh sebagai admin yang akan mengakses data-data yang ada di website kami. Maksudnya di sini tuh ia bisa mengelola, mengubah data seperti data mata kuliah, ruangan, atau dosen yang akan diganti user. Dan terakhir di sini ada user atau ID, username, dan password untuk login. Karena sebelum mengakses tadi itu diperlukan sebuah login, karena website kami itu memasukkan sistem login.
Di sini tuh untuk login dibutuhkan sebuah username dan password. Dan nantinya setelah diketik akan menampilkan nama kita sendiri. Dan mungkin itu saja yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan untuk database. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.